Sekian banyak manusia yang tercipta di atas muka bumi, halaman beriman kepada Allah. Halaman manusia yang lahir dalam keadaan Islam. Halaman manusia lahir daripada keluarga Islam dan hidup dalam golongan orang-orang mukmin. Tetapi tidak sedikit manusia yang hadir di atas muka bumi ini semenjak masa Nabi Adam sampai akhir masa nanti hari akhirat. Tidak sedikit manusia yang mereka hidup dalam keadaan kufur, lahir daripada keluarga kafir dan sampai kembali kepada Allah dalam keadaan kafir. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah termasuk golongan manusia yang akan selama-lamanya merasakan kepahitan dan kesedihan azab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi golongan yang dipilih sebagai orang-orang mukmin, ibadah yang benar dan dipersembahkan di hadapan Allah, dumna ketaatan dan kepada Allah, dumna rasa kasih sayang dan kepada Allah, sehingga Allah mengambil zuriat kita dijadikan sebagai orang-orang mukmin dan lahir dalam keadaan mukmin. Dan mukminnya sebagai manusia-manusia yang akan dipersiapkan untuk menjadi ahli syurga. Maka jawabannya hanya satu. Semua yang terjadi kepada kita ini adalah atas kasih sayang Allah. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena ketaatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan tidak mungkin. Seandainya satu saat nanti, bahkan jika kita lahir di atas muka bumi dan lahir daripada orang-orang kafir, itu bukan hal yang mustahil. Tetapi kenapa Allah memilih dari orang mukmin? Jawabannya hanya satu. Allah sayang kepada Adam. Allah sedang mempersiapkan Adam sebagai ahli syurga. Tetapi setelah kita tercipta dari Allah, Allah berikan fasilitas kepadanya. Allah jadikan kita termasuk orang mukmin dan hidup dalam lingkungan orang mukmin. Tanya keluarga dan kepada sehingga iman karena dalam dada yang belum terabaikan dengan begitu saja. Hanya yang berkaitan dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sadari adanya hanya mengandung orang beriman di dunia, dia merupakan orang-orang yang selamat di hari akhirat. Cukuplah manusia yang beriman, cukuplah manusia yang lahir daripada keluarga mukmin, cukuplah manusia yang lahir dalam lingkungan orang mukmin, tetapi dia akan binasa, akan menyesal, akan mendapatkan neraka jahanam. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Kullun nas halki." Semua manusia yang hadir di atas muka bumi ini dia akan binasa. Yang terdapat illa mukminin, tidak sama penuh kecuali hanyalah orang-orang mukmin. Tetapi kullun mukminin, kata Rasulullah, orang-orang mukmin itu juga akan binasa. Jangan bangga dengan iman yang ada dalam dada kita. Jangan bangga dengan keimanan karena orang tua kita lahir daripada kita dilahirkan oleh orang tua dari orang-orang yang beriman. Tetapi juga kullul mukminin hati, orang-orang yang beriman itu juga akan binasa. Tidak sedikit manusia beriman dia akan binasa di hari akhirat. Illa al-alimin, kecuali orang-orang yang benar ilmu. Makanya diciptakan oleh Allah manusia untuk ilmu dan untuk amal. Nyentuh perbuatan yang bisa membawa kepada kesuksesan hari akhirat. Ilmu dan amal itulah yang akan bisa menjadi bekalnya di saat kita berada dalam liang lahat. Ilmu dan amal itulah yang bisa membawa kita kepada syurga. Selain daripada ilmu dan amal, la khaira fiha wa la hasana lahu. Tidak ada
di mana ada orang berkumpul dalam sebuah majelis ilmu, orang-orang yang belajar ilmu, orang-orang yang hadir dalam ilmu, itulah merupakan kebun-kebun surga yang bisa mengantarkan mereka ke dalam surga yang sesungguhnya. Itulah yang merupakan sebuah kendaraan yang akan bisa membawa mereka kepada kebahagiaan yang selama-lamanya. Maka jawabannya budaya tak sia-siakan majelis ilmu yang merupakan kebun surga wahai saudaraku. Maka budaya sungguh tidak ada arti dalam kehidupan nanti. Tidak mungkin kita menjadi ahli surga di hari akhirat, sementara surga yang di dunia ini, surga yang lepas, yang bebas, yang mudah di dunia ini, adanya yang sia-siakan dan abaikan. Karena mungkin kita akan mendapatkan surga yang sesungguhnya. Maka ilmu mereka kelebihan, karena ilmu itulah merupakan makanan rohaniah bagi manusia. Nyelmu yang dapat tertentu simulo lego yang menyewayo pen yang tak habis untuk makanan-makanan, pen yang tak habis untuk kenikmatan dunia. Hanya makanan jasmani. Jasad manusia ini akan hancur. Negara dulu yang meninggal yang kemudian mereka juga sama hidup seperti kita di masa yang lalu. Mereka punya jasad, mereka harta mereka korbankan untuk kebutuhan jasmani. Wadah dipabeh di kebutuhan jasmani. Akhirnya jasad itu akan hancur. Akhirnya jasad mereka akan tidak berfungsi dan sirna. Tetapi yang tinggal adalah rohaniah dan dipuji oleh malaikat di hadapan Allah, dan sampai hari akhirat rohaniahnya akan kekal selama-lamanya. Majelis ilmu inilah sebagai makanan rohaniah sebenarnya. Maka majelis ilmu hadir dari sebuah tiga ibadat seorang manusia di dunia ini yang makan hanya 1 bulan sekali. Kibat wajah manusia yang menyambut Rasulullah. Kibat tubuh manusia yang makan hanya sehari sekali. Pasti dihadapi penyakit yang dahsyat, penyakit yang kronis. Bahkan malaikat yang menjadikan yang makan yang rohaniah lagi belum dari sini. Lagi belum pulang dari sini. Tapi juga dan berfungsi dalam kulit. Lumpuh kita walaupun kita berjalan, walaupun dalam mujajah matapunya, tapi dalam pandangan malaikat kita sedang lumpuh. Makanya Andrek tiga pengajian, pandangan itu 23, sampai masjid ini. Tetapi kita bilang itulah ilmu yang merupakan makanan rohani yang berikutnya. Tanya mana pernah terkena penyakit yang sedang dihadapi oleh budaya mereka. Melihat mana-mana orang yang melihat mana-mana korbankan mati penyakit rezeki yang punya guru apa aja. Mana jajan mana-mana yang dari ibu umi menyuruh dan kami atau buat dana tidak menyerahkan baju hantar pergi ke kerja walau tingkat berapa hantar berangkat mereka bekerja segolong anu dan di baju makanan tak apa tak apa tak mudah-mudah sampai walau habiskan waktu yang banyak tapi jangan terlelakkan anu dan yang penting makanan kita mau dalam tubuh. Tetapi makanan rohaniah kita yang tak biarkan dengan begitu saja. Hana untuk yang memimpin berpandai di mana hana coba meninggalkan agama. Hana untuk yang memimpin berpandai di mana hana dibayar. Bahkan anak-anak yang hana perhatikan, hana perhatian kepedulian bagi kita. Maka pantas akhirnya anak-anaknya menjadi penjahat, anak-anaknya menjadi pemabuk, anak-anaknya menjadi
mauludin yuladu 'alal fitra. Semua bayi yang lahir itu dalam keadaan suci dan bersih. Illa abawahu yuhawwidani wa yunasirani wa yumajjisani. Tetapi karena dua orang tua mereka sehingga mereka membawa kepada Yahudi. Gara-gara kedua orang tua salah membimbing dan mendidik, akhirnya kita membawakan anak kita kepada Nasrani, bahkan kufur kepada Allah yang sangat kita sayangkan. Kita telah menzalimi, menghancurkan kehidupan anak kita. Hanya manfaat dunia menampung sekedar kepentingan, tetapi yang menyedihkan gara-gara kita abaikan rohaniah, gara-gara sia-siakan rohaniah dan tanya, akhirnya anak tanya menjadi manusia maksiat. Dia akan selama-lamanya dimasukkan oleh Allah dalam neraka, menjadi manusia durhaka dan celaka kepada Allah, gara-gara lahir daripada kita, gara-gara dia hidup dalam lingkungan kita, gara-gara kita salah dalam membimbing dan menjaga mereka. Itulah kedaliman yang kita lakukan untuk keluarga keluarga kita. Padahal seandainya anak kita lahir dari orang-orang baik, seandainya anak kita lahir daripada keluarga-keluarga yang taat, semua anak kita akan merasakan kenikmatan selama-lamanya nanti di hari kiamat. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah senang melihatnya. Tetapi gara-gara lahir dari dada yang tidak pernah memperhatikan, memperdulikan rohaniahnya, akhirnya dia menjadi manusia celaka dan durhaka. Nyawa tanggung jawab yang besar bagi kita. Makanya wahai saudara sekalian yang seiman dan yang sedang, walaupun hanya Allah katakan bahwasanya Allah menjadi perjuangan untuk anak-anak kita, walaupun hanya Allah katakan cukup merata pengorbanan untuk keturunan dan walaupun dalam anggapan saya cukup harta yang dapatkan untuk anak-anaknya, tapi saya tidak sadar pengorbanan saya selamanya hanyalah pengorbanan untuk jasmani mereka, sementara rohaniah mereka yang sia-siakan. Harta kita tapi impian yang lolego, menyambung hingga jadi orang dalam kuah hati itu, menjalankan tamak dengan makanan tambahan. Tetapi ibadah ilmu agama tabiatan memang mengenai masalah satu sebenarnya. Ada yang jahat dalam kita masalah agama. Yang penting adalah agama. Tetapi pacar ini baru bermasalah setelah kita tinggalkan dunia nanti. Ada juga yang mungkin kejahatannya. Satu kejahatan yang dilakukan oleh anak kita, satu ular tercipta dalam kubur. Satu kejahatan yang dilakukan oleh anak kita, satu bara api yang sedang terbakar dan akan membakarnya. Yang wanita kata kita baru yang menjadi masalah bagi hidup kita. Makanya saudara sekalian yang seiman dan yang seagama, pengorbanan berkorban dan menyumbangkan jasmani mereka, mereka sia-siakan rohaniah mereka. Maunya makanan, maunya narkoba, dan yang dibuat malam mereka, rohaniah mereka juga butuh makanan. Hansip untuk minggu-minggu, hansip untuk tiga-tiga, hansip apalagi yang benar-benar bertahun-tahun dia tidak pernah hadir dalam majelis ilmu, tidak pernah tahu bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang paling penting wujud dalam kehidupannya hadir dalam majelis ilmu. Karena pilih yang ada dari wujud dari mana pilih, maka ada yang kamu dalam menjalankan manusia. Sering-seringlah hadir dalam majelis ilmu sebagai obat darah. Ini ilmu tempat pengobatan. Memang tidak ada yang mungkin yang jauh tidak ada yang menyampaikan itu sampingnya itu. Tapi harus hadir dalam majelis ilmu. Karena mungkin tahu namun maka obat darah. Berobat jalan, berobat jalan. Berobat jalan itu berpikir. Yang penting adalah prosesnya hasil itu. Bayangkan yang Eropa yang nanti boleh cuma bagi mulut saja. Tapi anak-anak yang mantap
Padahal jangan sampai fikir tentang kehidupan. Pada bukan Allah, minta harta, minta kamu dan sebagainya hanya amanah sendiri. Tapi setelah mendengar la hasdala wa la khaira perjuangan Allah dalam kita dan produk tidak ada manfaat. Tidak ada orang kecuali kalau tapi kalau untuk beda, ada macam dia boleh. Menyatakan kalau orang yang boleh itu contohnya yang anak itu di mobil sekolah. Ini membuktikan tidak ada manfaat bagi kita. Di saat kita kembali kepada Allah selain daripada ilmu dan amal. Makanya Rasulullah menyampaikan yang pertama dari ilmu. Kemudian orang-orang yang berilmu juga binasa. Wa kullu alimin alim. Illa al-alim dan kecuali orang-orang yang beriman. Saudaraku sekalian yang seiman dan seagama. Maka kesempatan bagi kita yang berdoa yang ada sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Maka mari kita berujung dan amal dengan amal yang sangat banyak. Amal yang sangat banyak yang akan membawa kita kepada kebahagiaan yang sebenarnya. Karena di dunia ini sehat saja. Hanya sebabnya dengan kehidupan di hari akhirat nanti. Dalam kitab tasawuf merupakan hidup di dunia ini lagi dan hidup dalam satu umum raja. Lagi hidup dalam satu umum raja. Lalu umum rajanya nakaman emas. Nakaman emas. Raja ada perintah kepadanya wahai rakyat Lur, kamu lakukan Lur, ambil emas sebanyak-banyaknya. Lebih waktu kita dalammu yang kenal kamu Lur dan jauh lele. Bagaimana jauh silakan ambil dalam waktu 6 jam. Di samping kamar raja dan kamar emas, ruang makan yang dihiasi dengan berbagai makanan-makanan yang lezat. Berjorak warna makanan tersedia dalam ruang makannya. Mata manusia akan tergiur dan ingin untuk dicicipi dan dirasakan makanan yang dalam ruangannya. Di samping ruang makannya ada kamar tidur yang sangat luar biasa hiasan permadani yang indah. Mata manusia terlena dan cara yang sampai di penghujung makan balik ke tempatnya. Maka silakan masuklah dalam rumah kata raja lebih waktu yang akan maju. Akhirnya tak pernah lain waktu itu adalah raja. Maka fikir-fikir waktu yang junior grade. Tak kala makanan cuma lezatlah dan makanan yang sejauh wajib. Waktu itu waktu yang junior baru saja pergi. Kalau lalu pada makanan itu naik lalu wajib, naik lalu wajib. Makanan yang kulit-kulit, apa yang terjadi semacam ini. Hanya apa yang rasa yang terjadi. Apa yang wajib, apa yang makanan. Kemudian katakan apa makanan ingin tak istirahat ya. Kisah-kisah wajib berubah ujung-ujung nasi jemput kacau mula. Yang dia kasih jemput begitu timur. Nyamuknya juga akan lebih. Karena rencana hidup ternyata tempat yang paling berat, perut paling berat, makanan lezat pada baju ternyata sampai 6 jam pandang timur sampai mati kalau mencet pandang timur ketika oleh raja. Ayah lebih lagi lebih waktu itu kata-kata selama nanti akan tetapi uronya silakan keluar dari rumah. Baru berpikir, wahai raja, lemah kamu yang lebih kesempatan 15 menit saja. Karena juga 15 menit lagi. Karena ada kesempatan bagi kita walaupun 15 menit. Si minat tentang ini dalam kembali jangan bawa satu menit pun tidak boleh. Ternyata sebenarnya berharga. Bayangkan harga nanti menonton lebih berharga daripada sebenarnya. Sinati bertanya di wajah orang ada seperti pilihan jendela.
dalam keadaan tersebut. Urut itulah orang yang bermuraja. Naya pulang sama bapak, naya pulang bapak. Menurut pada saat dalam bermuraja. Dan yang terlihat dalam bermuraja karena berupa begitu yang berupa perut saya ada makanan yang terbesi yang boleh sedang pada saat yang begitu. Padahal wahai saudara sekalian, seandainya anda berada dalam bermuraja datang sebanyak-banyaknya dan ambil emas yang banyak, kemudian anda dapat uang itu, tak ada makanan, tak ada sesuatu aja boleh dengan punya. Apa jangan nanti tak ada makanan, kita pada puluhan tahun, bayangkan menyuruh kita diberi umpah. Seandainya dia perlu mengalah oleh dalam bermuraja, tapi diberi ada Jentahlah wanita iman ranjang yang lebih indah daripada ranjang yang bermuraja. Jika berjumlah jentai sabi-sabi karena ranjang itu milik kita. Betapa bodohnya dalam pada kesempatan mengambil emas yang banyak dan sia-siakan. Akhirnya keluar dari bermuraja dan tidak bisa lagi menikmati makanan, tidak bisa lagi menikmati tempat tidur, dan tanah akan binasa selama-lamanya. Nyokor perbuatan hidup manusia di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan kamu sekalian kecuali untuk ibadah Allah masing-masing banyak. Hanya di dunia dan Allah dengan lain ilmu amal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita ibadah kepada Allah sehingga untuk dapat memandang dalam surga dengan ibadahnya dengan ruhnya, maka kita akan menikmati selama-lamanya dalam surga. Dengan ibadah dan ketika kita meranjang akhirat, maka ranjang dan dibaik sampai ratusan miliar tahun di masa yang akan datang. Tapi jika wanita dunia di dunia ini wanita paksa yang keluar dari bermuraja, hanya satu yang kami maka akan menjadi manusia yang celaka dan tidak akan pernah mendapatkan nikmat. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faza. Orang-orang yang dilepaskan daripada azab api neraka jahanam dan dimasukkan dalam surga, itulah merupakan manusia yang bahagia dan bertambah. Saudara sekalian yang saya cintai dan saya agama, kita sendiri yang tahu berapa banyak emas yang kita berebut hari ini dalam perjalanan hidup. Nah, oleh untuk kita dapat emas. Nah, oleh maka seberapa banyak emas yang kami kumpul hari ini untuk kita bisa membeli ranjang dalam surga, untuk kita bisa membeli makanan dalam surga nanti. Nyatanya sendiri yang lebih menurut amal dan kebaikan dari masing-masing. Saudara sekalian yang seiman dan yang seagama, maka sisa-sisa umur yang berjuang di manapun dan bagaimanapun, silakan hanya untuk memilih profesi kita masing-masing. Tadi untuk berpegawai, setiap kali kita berangkat untuk bekerja, maka dimanapun bekerja yang banyak emas-emas yang ada di depan mata kita, banyak emas-emas yang bisa kita rebut pada tempat kita yang bekerja. Bahkan karena mana-mana tempatnya bisa kita menjadi manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Karena kita punya manusia yang mengambil manfaat, apapun kita merupakan manusia yang lebih banyak memberi manfaat kepada orang lain. Mana-mana dalam kelebihan Allah. Maka disebutkan kelebihannya, apakah kelebihan itu semakin merupakan jalan untuk kita mengambil manfaat, atau malah kita orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Yang berjalan di dunia, kita mengenal dengan dan contoh dibeli yang merupakan tempat kita ambil manfaat, sementara kita
sangat sedikit kita bandingkan dengan miliar gaji dengan gaji kita yang kita berikan manfaat kepada orang lain. Ketahuilah dia nyawa perbuatannya tanya merupakan manusia yang rugi di masa yang akan datang. Emas belum ditanyakan Allah. Silakan yang memilih profesi, silakan yang menjadi ahli kesehatan, menjadi dokter, menjadi perawat hari ini. Lihat dari kita setiap hari apakah manusia yang memberi manfaat. Tanya menunjuk jabatan. Mungkin di mana manusia yang punya jabatan lagi jabatan sebelumnya. Karena manusia yang sampai orang kita itu yang hebat lagi hebat firman, yang dimiliki jabatan lagi jabatan firman. Kenapa firman? Dia tidak merupakan orang yang sukses. Walaupun yang mungkin pada mata firman, mantu kalah itu firman. Yang ruginya Tuhan kepadanya, mantu cita-cita agar anaknya menjadi seorang firman. Tetapi akhirnya iman firmannya bukanlah guru yang sukses. Bahkan karena firman lebih banyak mengambil manfaat dari rakyatnya ketimbang dia memberikan manfaat. Tanya hari ini menjadi pemimpin. Allah berikan kepemimpinan bagi kita. Dan gara-gara kehebatan dan kemampuannya, beliau guru yang lebih tinggi pendidikan, tetapi Allah yang mengangkat mereka sebagai pemimpin. Dijadikan dengan pemimpinnya menjadi pemimpin dalam surga. Pemimpin di dunia dan menjadi pemimpin di akhirat. Karena semakin luas jabatan kita dalam semakin terbuka jalan untuk diambil manfaat oleh orang lain. Oh saudara kecil, bagi sama mampu itu manfaat. Jika jalan sama jabatan itu manfaat. Jika bupati sama kabupaten orang mengambil manfaat berapa banyak? Jika gubernur semakin luas orang-orang mengambil manfaat. Tetapi semakin tinggi jabatan, semakin banyak kita mengambil manfaat daripada orang lain, daripada memberikan. Inilah tanda-tanda adanya orang-orang yang celaka. Yang berkumpul lain, yang berkurung. Itu adalah dia yang pemimpin mengambil manfaat dan tanda-tanda celaka. Lihat dari kita hari ini, apakah kita manusia yang banyak mengambil manfaat, atau malah kita manusia yang banyak memberi manfaat? Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Khaslatani la afdala minhuma." Ada dua perkara yang tidak ada lebih penting daripada keduanya. Yang pertama al-imanu billah wan naf'u linnas. Setelah iman kepada Allah belum cukup untuk menjadi manusia yang sukses. Harus disertai dengan memberi manfaat. Tanya menunjuk selalu pedagang. Memang habis-habis yang mendapat keuntungan dalam dagangan. Tetapi kadang-kadang kita tidak pernah menghitung berapa banyak dosa dalam perdagangan itu. Kita tidak pernah melihat berapa banyak keuntungan akhirat lewat perdagangan itu. Tanya yang sampai tidak lakukan. Di pulau-pulau ada keuntungan. Nalapa beritanya. Tapi lapa di dunia itu apakah bisa menjadi manusia yang mendapat lapa dengan akhirat? Tergantung apakah dia berusaha menjual sesuatunya untuk merugikan orang lain, tanya menguntungkan, tak berulur, tak berkhianat kepada orang lain. Memang kita mendapat keuntungan, untuk mengenal Allah, untuk negara-negara barang tak berkhianat kepada orang lain. Tetapi kita tidak tahu bahwa tanya menjadi manusia yang rugi di hari akhirat. Untung hidupnya yang sehat maka dengan cara inilah dilakukan oleh saudaraku. Jadilah manusia yang memberi manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik di muka bumi ini adalah manusia yang sanggup memberikan manfaat kepada orang lain. Tanya miskin, tanya punya harta, maka jadilah harta itu bisa diambil manfaat bagi orang lain. Tanya orang punya miskin, hanya jabatan hidup dalam keadaan biasa-biasa, maka kita punya tenaga. Walaupun tenaga manusia hanya punya itu. Ada di masjid-masjid kalau ada beliau yang kerja yang kerja populer biasa yang mungkin sampai yang kerja satu meter
Semua itu harta yang dihitung oleh manusia. Keringat orang miskin memang kita tidak pernah menghitung. Kebaikan orang miskin memang tidak pernah tersirat dalam hati kita. Tapi ketahuilah catatan malaikat itu telah ditulis. Maka memang dia menjaga untuk menjadi manusia-manusia yang lebih bermanfaat kepada orang lain. Makanya manusia lain macam begini. Lalu nyuna lain macam manusia. Nah manusia yang hidup dalam malaikat. Bagaimana dia membuat malaikat? Dia selalu memberi manfaat kepada orang lain. Nah orang tulis sembahyang ketika malaikat berdoa kepada Allah agar tulis sembahyangnya mendapat ampunan. Nah untuk sembahyang malam yang berselawat kepada Rasulullah, maka selawatnya diambil oleh malaikat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, nah untuk selawat bulan. Itulah tugasnya malaikat. Dia selalu menjadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Yang hidupnya para malaikat-malaikat. Nah, berlaku manusia yang lagi ini. Makanya Rasulullah SAW Rasulullah menentukan buat kaya siwa. Buat kaya siwa. Jika yang keluar dari itu, yang keluar betul-betul lagi. Yang keluar menjadi sahabat. Sahabat bersama ya Rasulullah. Hanya layak pakai antara yang cukup. Yang lupa. Kamulah yang layak yang cukup. Wahai sahabat. Kadang-kadang Allah kepada putra yang kata berbuat untuk sahabat yang lain. Lepas sahabat lo ingin menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Lo ingin menjadi manusia yang bisa berfungsi bagi orang lain. Menyandung Rasulullah SAW. Makanya manusia yang hidup lain. Kemudian ada kalimat yang kedua, manusia yang hidup seperti hidupnya tembok. Manusia yang hidup seperti hidupnya binatang yang biasa. Tak manusia yang lain, manusia yang terus dia mendapatkan harta, punya jabatan, dia hanya bisa dinikmati oleh keluarga-keluarganya. Tidak pernah memperhatikan orang-orang di sekeliling mereka. Tanya punya ilmu, dengan ilmunya hanya membesarkan dan nikmati secara keluarga betul. Hanya punya ilmu, tanya punya dirasakan ilmu lain. Tanya punya harta juga demikian. Tanya berbagai peranan kelebihan yang Allah berikan. Hanya pernah bisa dimanfaatkan oleh orang lain yang bisa dimanfaatkan banyak untuk keluarga sendiri. Ini manusia yang hidup seperti hidupnya tembok. Tidak ada fungsi dan tidak ada manfaat. Ada yang paling jahat dan yang paling dahsyat. Manusia yang hidup seperti hidup ular. Inilah manusia yang membuka muka jihad semua perkara yang menaikkan binatang-binatang lain. Manusia tidak akan bernikmat-nikmat kalau dia tidak menzalimi orang-orang lain. Baru dia dengan sampai kebun, pun tak sakiti orang lain, tidak zalimi orang lain. Inilah manusia yang berwajah ular. Inilah manusia yang paling jahat. Makanya manusia yang akan dicapaikan dalam neraka jahanam, dia tidak pernah berfungsi, selalu menzalimi orang lain. Tanya untuk lain cerah. Tanya semakin mewah, orang lain semakin terpilih juga memang kita mewah dia. Atau yang membuat raga. Maka akhirnya tadinya semakin hebat, tapi orang lain semakin teraniaya. Nyawa manusia yang hidup seperti hidup kita. Makanya wahai saudara sekalian, jadilah menjadi manusia yang hidup dari keluarga yang pertama. Apapun yang Allah berikan kepada kita, hanya waktu yang kita jaga manfaat kepada Rasulullah mencapai yang cukup menolong menyatakan dan lain memang menemui kehilangan.
Saudara-saudara, maka supaya teman-teman menjadi manusia yang sukses, maka berkorban, yang tak berkorban, ada sia-sia yang yang tidak bekerja pada mereka
jangan malu yang diharapkan lebih sampai tidak dari pada jawaban yang tertutup itu kemudian bahwa pada pada ketika mau berdoa Allah anaknya yang tak mampu dia berdoa dari diri kita karena hasilnya tapi hasil itu bukan milik memang kemudian berbeda adalah kita kata baca apa tertentu kepada Allah tetapi kita adalah namun akan hasilkan dia juga demikian memang ada tidak ada kita berdoa kita berdoa kita kepada Allah kita tidak bekerja kemudian kita berkorban benar-benar kami memohon kepada Allah memang ada apa dia akan tetapi tidak akan memberikan kita walaupun kita dianggap bodoh kita belum hasil tapi tinggal padanya akan hasil kita yang setelah kita tinggalkan sebagai kesimpulan daripada apa yang kita sudah lakukan maka Allah jangan biarkan mereka orang yang akan menjadi manusia hanya bersama dan bisa mengamalkan di hari akhirat. Betulnya kita terjebak di lubang maka lagi nanti sehingga para sultan itu juga tapi dia menjadi yang salah supaya mereka bisa menjalankan anak-anak saleh. Maka kalau Rasulullah ajarkan bersama sebagai nabi Tuhan yang kedua. Ada Tuhan yang jahat. Tersebut ya sebagai nabi. Jadi bermanfaat syariat Rasulullah imanillah yang terjajar iman supaya melanjutkan karena itu kebahagiaan kita. Semenjak ada mereka meninggal yang tanah harapan yang buka kembali. Ada yang juga memulainya oleh saat dan juga mau menolak. Ada yang hadir sampai yang diarahkan yang punya kebahagiaan kita. Sementara yang lain itu benar yang bisa dipenuhi. Maka kita silakan kita menikmati. Jangan hancurkan kehidupan kita. Sampai dengan kita ini yang sehingga adanya menjadi maka apa yang kita temui yang ada depan mereka biasa-biasa mereka nanti rohani yang tidak mau menjulur wajib tetap bayang sama partai yang ada yang sama masyarakat jiwa segala dengan partai yang itu berdosa memuji berdosa yang diikut untuk menyukai anak Allah sama bersama maka kebayangkan kesilauan mereka cukup dia ada salah yang dia tadi yang partai yang mengulang yang tinggal ada yang dengan partai tadi yang tinggal yang kamu rumah aja dengan berdosa menyenangkan dari program ini orang kaca kerja tetap dapat melakukan jalan maka bahagia adalah dalam bentukan kita jadikanlah mereka orang yang baik berkorban dalam orang yang berkorban jasmani dan maka rohani yang menjaga kalian betul-betul kita ya Allah tetapi biarnya anak berubah kejahatan dan sehingga umur kemudian kejahatan muncul dengan gara-gara anak Nabi agama munculnya lagi coba puluhan tahun dari dalam Quran Nabi karena sego kejahatan mengalir kepada kaum mereka maka ada juga mudah-mudah dalam kehidupan amal yang besar yang banyak akan tinggal kebenaran tetapi menjadi itu alhamdulillah tadi akan mendapatkan kebenaran. Maka mudah-mudahan kita kepada Allah dan berharap semangat untuk kita kembali
membahagiakan kita. Maka hari berkorban beta sakiti yang berkaya. Kami kami berkorban beta yang BKP karena lagi jahunnya lewat yang sakiti. Pada seluruh kita yang dalam manusia yang bisa berdoa, yang bisa berdoa ibarat yang orang-orang yang punya kehidupan hati mereka sangat bahagia dan bangga. Mudah-mudahan yang lainnya berdoa semoga berdoa. Alhamdulillah, masa kepada dia yang belum manusia yang benar manusiakan dapat menjadi manusia. Mudah-mudahan dia sendiri yang berdoa. Baik, sekarang kita mesti yaitu antara sesi dan awal. Maka aku yang pertama, aku kali ini heboh kepada ibu dan kami. Dia boleh ada nanti bertanggung jawab kepada kami dan untuk objek ini sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersilang lisan ceroboh dalam agama sehingga diperjuangkan kepada sesama mukmin dengan kata-kata PKI yang di belakangnya adalah PKI ateis, yaitu orang tidak pernah mengakui tentang keberadaan Tuhan dalam bahasa lain adalah kafir. Dari perpaduan dua istilah, bagaimana konsekuensi tentang keimanan seorang mukmin yang mengatakan kepada mukmin yang lain dengan bahasa sebagaimana saya katakan barusan, dengan cara bil-istihdah, dengan cara istihdah itu dengan cara berdoa. Mohon penjelasan kalian biar bertegas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, langsung bersama. Dia punya menjawabkan ditangkap dengan ini dia. Nah, ada boleh yang bahas pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaan. Kalau ada langsung untuk yang bisa jawab. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih mengenai itu kita mau berbicara Terima kasih teman-teman pertanyaan yang pertama tentang masalah hadis Rasulullah mengenai berbeda dalam hadis yang lain maka kata dan mengatakan hadis. Jadi orang yang berpindah ke sana mungkin maka lebih baik kembali ke Quran. Makanya masalah tentang lain itu adalah masalah dan masalah dengan jadi bukan berarti karena bukan seseorang yang adalah perkataan nah adalah berbuat maka kalimat-kalimat yang dilontarkan kepada seseorang bukan cermin yang terindikasi kepada mengkafirkan orang jadi nyatanya terindikasi atau terpahami kepada mengkafirkan orang lain yang sebenarnya awalnya walaupun tanpa ini bagaimana tentang bahasa-bahasa kafir ada punya ulama jadi kita kembali ke Quran itu bahasa-bahasa kita tapi kadang yang ada kenalan negara yang ingin pimpin ada tiga negara yang pimpin yang masalah yang tapi level negara yang pimpin yang pertama pemerintah yang pimpin yang kedua sumpah yang ketiga cuma kembali jadi kira-kira demikian maka hati-hatilah kadang-kadang lewat emosi ini kita melakukan sengaja dan yang kadang-kadang buruk dan ada berikan juga pertanyaan yang kedua tentang masalah tadi apabila ada pertanyaan lain yang harus dijawab. Jadi nanti apabila ada pertanyaan yang berbeda di mana agama ada Islam atau berbeda. Jadi ini tanya ada dua macam. Jadi persoalan tadi dia adalah bersama. Nah tadi yang saya yang tampil. Nah yang terus itu dengan yang tampil. Jadi menyatakan itu sesuatu yang benar yang kata sesuatu yang baru adalah dan persoalan lain tentang persoalan maka itu sesuatu yang kadang-kadang katanya bisa terbawa ke ketakutan. Ada surah yang lain bahwa kalimat-kalimat yang menyebarkan itu bukan takfir untuk tawahi nafsi dan untuk menjauhkan diri daripada ilmu yang kayak itu dapat memang bahasa hukum tapi
Saya akan boleh mengenai ini. Langit jadi nama. Yang penting paling berat itu. Kalau aku langsung ini, yaitu tapi apabila karena surat yang secara hukum agama hanya anak tak sah mengalir maka menjadi cuma yang usaha masalahnya. Tidak ada upaya yang dapat teruskan. Kita boleh belajar untuk menjadi itu bukan itu bukan itu. Daripada ini berbeda-beda pandangan mudahan untuk orang lain berbeda. Makanya yang buat nanti itu pandangan dia apabila kalian tidak melakukan itu yang kita tidak boleh dia baca dia seperti ini dia membaca dia untuk yang mulai juga yang lebih bersama dalam masyarakat yang mengenal dalam menjadi bersama yang lebih dilakukan. Dilanjutkan dengan pertanyaan. Dia dari yang menjaga untuk jaga hidupnya melakukan pimpinan di dunia. Dan kedua, dilanjutkan dengan pertanyaan. Coba dijawab. Silakan. Kepada
ini dari dulu beda banyak dari mulai juga yang dia yang benar dari buka ini pada waktunya berapa dan kemudian bisa Mubah. Nah, tempat yang sulit dan tempat tempat susah dan tempat tempat yang banyak tempat. Nah, tempat ini kembali ada yang kita miliki. Jadi tempat ada di mana? Nanti kembali tempat yang ada hari kita hubungi. Dan terima kasih begitu terwujud maka wajib itu sembahyang yang sempurna, puasa yang sempurna, PBE di puasa. Yang itu hadis tapi wajib itu puasa. Yang lain sempurna. Dan wajib itu yang wajib dan wajib termasuk dusta tak boleh kemudian kepada orang semenjak wujud. Jadi wajib sembahyang. Yukna kisahnya kepada Rasulullah. Wayudra kuliah syait diperintahkan anak-anaknya untuk menyuruh sembahyang. Anak yang meninggal di kandung yang berdosa apa? Yaitu orang yang berdosa. Dari umur 30 Allah sampai umur 30 ini baru terlepas padanya tentang masalah pendidikan dia kemudian kepada agama. Maka kandidatnya selama 20 kali mereka surga hari ini silahkan untuk berjalan sendiri. Tapi melihat hal dan yang kejahatan yang itu supaya yang ketika itu dan manfaatnya. Tapi kalau kita itu berkata yang untuk bayar anak mungkin kalau untuk bayar warga yang ditinggalkan ditinggal. Tentang masalah nafkah terlepas daripada nafkah menyangkali apapun ini maka begitu mengundang dan mengundang yang terlepas. Tapi yang tidak selama mengundang keluarga sambil-sambil untuk melakukan kejahatan ini nanti karena ulangnya bahwa sambil-sambil dan melakukan budaya selama melakukan kejahatan. Kira-kira itu. Jadi ingat dan perbedaan kecil ini yang akan tapi yang ini belum itu. Maka mereka selesai berbunyi memang memakai yang bayar ini. Memang perbuatan maksiat wajib kita juga. Tapi untuk bayar yang kita mohon memakai ini akan tetapi mantan tanggung jawab di segi yaitu makanan jasmani yang apa. Tapi menjadi informasi untuk berdosanya kira-kira ini. Yang kedua masalah hadis yang sudah yang nanti sehingga masa lalu tidak ada waktu yang ada di dunia. Rasulullah pernah bertanya Rasulullah itu yang Rasulullah berdasar banyak ada yang Rasulullah bertanya apa yang kau siapkan? Yang kedua
penjelasan belum pengetahuan. Ini membuktikan bahwa orang yang berpikir dengan dia mengatakan tidak ada apa belum. Maka ada sudah kembali bertanya, karena langsung dengan badannya apa? Kata sekian. Kata, tapi Allah kata, apa yang kau persiapkan untuk datangnya kiamat? Jadi yang paling penting sudah persiapan untuk datangnya kiamat. Karena kiamat belum, apa yang tinggal dari datangnya kiamat. Tentang masalah hadis tadi dalam kitab tafsir Al-Jalalain, tafsir yang dikatakan saya bab tafsir surat Sajadah. Inatnya adalah tentang masalah hujan. Inat tentang masalah umur bayi. Umur bayi yang masalah umur bayi. Nah, dia pun kalau ini Rasulullah tinggal sampai nanti. Maka Rasulullah yang rumah Nabi Muhammad mendapat membantu survei membantu. Tapi anak survei membantu. Yang dalam hadis. Cuma karena kamu dari nomor saya ada sapi atau pernah saja. Ada yang boleh kita punya kaji juga kalau kita Allah yang ini berjalan main beritahu. Jadi kamu yang anak murid saya sahih sahih. Seorang kamu yang ulama muslim itu. Oh yang berdoa atau tahu Islam. Jadi kamu jadi yang ada dalam hadis ini ada disebutkan bahwa berjalan mana terbaik yang baik. Cuma usaha yang disebut sama saya bukan dalam ayatnya karena lagi amal untuk begitu sama ada. Apa yang kita persiap jadi biar kita referensinya dalam tafsir dalam ayat adalah tafsir alif lam mim sajadah di sini ada yang salah dan ada yang dalam jadi nama serupai baru mana naklumnya sejujur baru boleh itu apa negara-negara bagi kemudian saya sudah akan kok hijrah untuk tinggal dulu nah yang kedua kemudian mereka nak beri ya kira-kira begitu. Jadi yang beliau beliau mencoba dan yang pertama apa yang kau persiapkan untuk datangnya hari kiamat kira-kira pertanyaan yang kedua. Kemudian adalah kebenaran kita nampak bahaya yang ada. Dan berbalik yang boleh berbeda itu yang maksudnya bahwa menyebutnya untuk manusia yang bersama yang bersatu yang kaya itu sebagai topik maksudnya yang melakukan bersama dan berusaha tempat bersama dan umat yang bolehkan bahkan bagi juga lagi sekolah yang baru ini jaminan sekolah yang baru yang kemudian jangan wajib juga berbeda maka anak jadi tegaknya sekolah menikah lebih kuat daripada anak kejadian dari menikah jadi nampak yang boleh namun pengorbanannya tapi kalau ini nampak pengorbanannya tidak ini yang tempatnya yang dibolehkan negara-negara tempat kadang-kadang untuk ikut yang kesalahannya adalah masuk tempat tidak tempat juga yang dibolehkan. Jadi ini namanya tempat bukan ada yang projek ada istilah projek jadi yang namanya tempat adalah bisa menghapus segala amalan. Nah ini yang wajah kita dengan menyambung bukan karena ini bukan itu tapi tujuannya kita dan bukan kalau apa tadi
untuk daerah kira-kira lagi. Jadi maksudnya adalah menangkap yang dosa besar, menangkap yang dosa kecil. Banyak maksudnya jangan takut. Jika ada seorang kulit yang kulitnya hitam melihat kulitnya keturunan, apakah akan terjadi? Jika ada seorang yang bercita-cita melihat kulitnya keturunan, apakah akan terjadi? Nanti dia berdoa. Kalau kulit berbuka, dia berbuka mulai tenang. Kadang-kadang apa lagi yang pakai yang berbuka, kalau boleh buka, ada sedap itu baru sedang kulit turun. Ada saya bisa menjaga kalau betul kalau dengan itu sama lagi kulitnya juga boleh ketika kalau caca-caca ada ujian menjerau dan mana yang lupa jadi ini bagian kita yang jadi bagian cuma memang tanya beliau memang ada. Jadi seorang perlu juga bagaimana dalam tugas saya agar mendoakan agar menutupi yaitu kebermanfaatan adanya karena kebermanfaatan yang didapatkan yang ini mencapai kemuliaan. Orang yang muridnya pada murid sejauh mulai sejauh pada bidang. Jadi bukan mati bidang tidak. Kalau orang yang kata bukan tidak muncul mereka malam kena daya. Jadi jangan murid supaya itu nanti. Karena murid jadi orang supaya dia biasa apa yang tidak. Jadi tetap murid itu tidak akan pernah lebih daripada guru. Jadi kita yang murid yang bersih dari itu yang sudah kami untuk ini tidak boleh yang lagi. Dan baik kejadian memang yang namanya adalah durhaka kebenci, durhaka kemudian memang bukan dosa dalam tanda durhaka. Maka tanya yang memang benar hati kita yang kesulit tetap tanda cara untuk dikatakan minta maaf tugas dari yang diminta kecelakaan bukan urusan tapi urusan hati ini kita nanti jadi benar-benar karena ini bagi anda yang lebih urusan lainnya diminta oleh penyampai kemudian anak jeruk maka bahwa kita nanti begitu jadi cara begitu nanti kita akan bagaimana guru perempuan yang memamerkan foto di media sosial, baik orang terbuka atau orang tertutup. Yang kedua, bagaimana jika seorang PNS bekerja dengan tidak ikhlas, karena pendapatan yang didapat tidak sesuai dengan beban kerja? Apakah PNS itu akan berdosa atau berdosa? Yang pertama kita media sosial ini bagaimana kita pengelolaan memang dalam mana sosial orang-orang yang menjadi penyebab kasihan orang lain karena maka dia seperti
juga ada saja yang menunjukkan dan tadi kita sampaikan peran di dalam sampaikan pula itu media sosial. Maka di sana itu kadang-kadang orang dulu yang berpikir begini. Namun yang terlihat sebelumnya mungkin berulang-ulang. Namun yang macam-macam terjadi maksiat kadang-kadang yang terpamerkan begini. Itulah namanya dosa jariah. Artinya sudah tanya sama materi tentang dosa kadang-kadang di dalam kau sesuatu maksiat kepada Allah. Jadi kita batas. Tiada mana gara-gara tentang media sosialnya, dia nampakkan di media sosialnya tentang orang-orangnya. Menimbulkan kejahatan mana? Menimbulkan kejahatan, maka dosa akan mengalir budaya. Dengan apa yang kita lakukan di media sosial ini, apakah bisa menimbulkan kebaikan? Maka menimbulkan kebaikan, maka pahala yang mengalirkan kepada kita. Nah, karena itu, untuk kalau akan menimbulkan kejahatan atau kebaikan. Muncul kejahatan, maka pahala menimbulkan. Muncul menimbulkan kejahatan, maka kejahatan menimbulkan. Untuk membuat yang muncul kedua tidak ada arti kebaikan, muncul berbalut dengan kejahatan. Hanya begitu kebaikan kita bukan kita. Hanya lebih utamakan menghindari daripada kejahatan dan termafasid aula khairul min jalil masalah. Jadi kita tinggalkan bukan jauh lebih baik daripada ingin meraih kebaikan. Jadi yang kita berlaku untuk buka orang atau tidak ada orang buka orang apa tapi juga dalam prinsip dimulai yang juga punya berdosa punya menimbulkan keburukan. Nah, itu contohnya. Yang kedua jiwa kemudian bagaimana sebagai pengen mengambilnya yang semaksimal mungkin karena ini belum menggunakan ini mungkin saya bagaimana akhirnya jadi itu yang kita dan berikutnya adalah yang sesuatu akan berubah. Ada. Jadi jadi kita melakukan istiqamah mengaji. Jadi tetap silakan lima dengan bekerja. Tetapi di samping kita yang mendapatkan gaji, apa lakukan manfaat dengan sampaikan. Jadi ada sekali kalau ada PNP kemudian manusia ada orang yang bekerja di perusahaan dia juga manusia sudah menggunakan tapi yang penting di mana pun dalam ada jahilah orang yang bermanfaat. Ada orang yang mungkin yang ada manfaat lain bukan ada saudara yang hanya dirinya bukan ada saudara. Jadi silakan kalau ini profesi masing-masing. Tapi kedua di berlaku itu bermanfaat bagi dia. Jadi ikhlas. Bekerja yang silakan bekerja yang ikhlas dan tadi yang kerja lagi apalagi tidak ada mana apa yang berlain maka silakan ambil gaji. Ayat Rasulullah menyampaikan kafir amalin yang tasawwur amalan dunia yasiru bi usnihi yang amalan banyak sekali perbuatan yang secara lahirnya duniawi akan tetapi bisa jadi amal akhirat dengan negara-negara berdunia. Maka bukan ini yang dengan bekerja yang bisa menghidupkan keluarga, bisa menghidupkan orang-orang yang membutuhkan bekerja yang bisa memberikan rahmat kepada keluarga dan orang-orang yang bukan bekerja yang karena itu yang mengambil gaji punya pengalaman ikhlas. Karena ikhlas berarti silakan bergaji menjaga hidup dan tidak ada bekerja yang memberikan rahmat kepada orang lain. Masuk ke dalam tanah. Assalamualaikum.
Apakah benar mujizat Nabi Muhammad yang melakukan dan setengah bulan masuk ke dalam dan keluar dari negeri? Memang ini ada perbedaan-perbedaan dalam hadis-hadis yang disebutkan oleh bahwa beliau memang Nabi Muhammad bahwa menjadi ibadah beliau di Rasulullah SAW pada masanya. Jadi ada sebagian kalau kita jangan mengambil itu adalah merupakan hadis dan pendapat tidak kuat menurut penjelasan dari Imam Nawawi. Tetapi pendapat yang kuat pada itu bahwa beliaunya itu sama dengan apa yang kita itu pendapat yang kuat. Jadi dia beliau berkata bahwa untuk lagi yang pendapatnya keluar yang benar, tetapi pendapat yang dipatahkan oleh Imam Nawawi. Ini pendapat yang kuat. Beliau yang berkata seolah-olah siapa yang tidak terjadi bukan sama. Demikian pendapat yang kuat menurut pendapat Imam Nawawi. Ada orang bangun masjid, tetapi masjid belum bisa dibangun. Sementara yang kuat pada pengajian, apakah kita lihat ketika berbalai pengajian itu sah? Apakah kita lihat ketika berbalai pengajian itu sah? Tentang masalah wakaf. Jadi wakaf masjid itu orang mesti bangun itu. Untuk nasir, apabila itu kambing atau yang penting belum punya ujungnya wakaf tanahnya nyata dengan ada bangunan atau bangunan tetap jadi masjid. Ada pun kalau dia boleh tahu. Ada yang baru punya masjid itu tidak punya. Yang ada kalau masyarakat tidak mampu komplain maka langsung jadi masjid. Jadi tergantung pada sananya. Kapan kita lihat? Ya di sana akan ada dulu mana dulu maka kita jadi wakaf. Untuk dari yang juga pada wakaf maka baru jadi wakaf pada saat dibangun. Tetapi biasanya wakafnya sebelum dibangun maka tetap akan menjadi masjid. Nah benar berbuat belajar adanya yang tetap berlaku hukum masjid. Jadi begitu kita saja berlaku masjid. Jadi kalau masjid itu hanya tiap masjid apabila anak yang sembahyang kita butuh menjalankan pengajian. Memang masjid juga pokok untuk sembahyang, tetapi bisa digunakan tempat lain pengajian dan sebagainya selama tidak mengganggu tujuan pokok. Ini tujuan pokok bagaimana punya orang yang memakai cadar tetapi memakai celana hitam. Sama tidak ada yang bisa semua kajiannya ibu kata. Bagaimana kira-kira pandangan saudara-saudara sekalian? Bukan jadi perkara mana ini berbeda-beda. Ini jelas bukan itu nanti senang juga daripada kita. Bagaimana bagaimana jadi lalu bagian semua bagian kejagaan bagian di bawah belakang pada kata ada tujuh pada jatuh pada seluruh ibadahnya itu bukan Jadi
tapi bila jadi dalam segala berbeda juga namun yang dekat dengan persoalan. Jadi dia diakui oleh undang-undang kepada masyarakat, dibiarkan, dibolehkan oleh pemerintah, maka selama melanggar syarat, maka ia akan kemudian boleh. Menyesal yang tidak kemudian melanggar dengan ketentuan undang-undang yang melanggar syarat, maka yang ada tasarruful imam manut bil maslahah. Apa saja yang ditetapkan oleh pemimpin yang melanggar dengan garis-garis syarat, jadi kita undang-undang perkara bebas, anjir paksa, anjir istana, anjir itu. Nanti macam-macam. Yang punya berarti apa hukumnya tidak dibenar. Mungkin perbedaannya kalau kita pikir dua dengan harta dengan uang, bagaimana antara yang berhasil? Mungkin benar-benar berhenti tidak. Cuma dia itu saya kerja juga. Karena yang namanya mana satu. Jadi yang dimakan semua adalah ada sifat mutasyabihat, kalau kita alihkan sama-sama hukum dari ada yang benar ada yang salah. Saya salah ada yang iman cara ajukan berbeda. Urut yang betul dijukan mana ada dipilih berbeda. Tidak mau dalam rasi. Tetapi kita dijukan yang betul. Tanya mana keluarga ini, kata kita berbeda. Yang ada dari PT, yang jumpai betul, tanya mana dosa, karena betul yang betul. Akan tetapi untuk terima hukumnya ada. Ini betul-betul. Sebab yang salah, yang kedua tidak semua benar yang salah, menyalahkan yang benar. Tapi yang benar yang benar, saya akan tetapi penerimanya tetap berdosa. Artinya itu dari jilid baru diterima. Karena benar-benar jalan lain. Tapi yang ada jalan lain tidak mau. Kalau tidak kita negara dengan dia saja. Kita saja bukan habis. Jadi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bagaimana kemudian orang yang memakai cadar tetapi memakai celana berpuluh dalam olahraga. Air puluh berarti ada ini keluar dulu. Makanya lah itu pakaian dia juga jelas pakai baju kami sejuk. Juga Allah yang mungkin pakaian yang menyerupai ulama. La'anallahu mutasyabihin dan mutasyabihat. Allah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki yang menyerupai wanita. Hanya pakaiannya diciptakan hanya untuk wanita dan hanya menimbulkan fitnah. Yang tetap bahasanya orang-orang tidak kerja. Yang tadinya hanya pakaiannya khusus bagi wanita, hanya pakaian diudara dan pakaian hanya dampak bentuk tubuh
kadang-kadang pakai naik galah kau kadang-kadang pakai tidak itu kadang-kadang pakai maka sebenarnya terjadi terjadinya orang karena bisa menimbulkan fitnah. Kalau dia pakai itu sambil pakai pakaian yang besar, pakaian yang dia berfitnah, tapi dia berbuat saya menjaga fitnah. Ini alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat dan mungkin yang bermanfaatnya pada semua daripada Allah yang berbeda berbeda yang tertulis dalam kitab kita yang bisa kita diskusikan. Kalau kita akan mau beberapa kali lagi dalam masa aku yang belajarkan di sini yang ragu-ragu ada yang kembali maklum alhamdulillah kemudian yang bersama jadi dapat yang keliru bukan yang benar. Terima kasih banyak atas segala perhatian atas segala perhatian kami dari jamaah. Kemudian alhamdulillah mereka yang berbuat maksiat ya Allah, mereka yang berbuat jahat ya Allah, mereka yang menjadi
Berikanlah kami orang-orang yang selalu menyenangkan hati umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kepada kami syafaatnya Nabi Muhammad. Apabila ada di antara kami yang hadir dalam kebahagiaan dan kesalahan, ampunkanlah kesalahan kami dengan keberkahan majelis yang mulia ini. Ya Allah, apabila ada di antara kami kesusahan dalam hidup kami, maka ringankanlah kesusahan kami, ya Allah. Apabila ada di antara kami untuk minta penasihat segala utang-utang kami, ya Allah. Apabila ada di antara kami penyakit yang menimpa kami, sembuhkanlah segala penyakit kami, ya Allah. Tunaikanlah hajat dan cita-cita kami, tunaikanlah hajat dan cita-cita anak-anak kami, tunaikanlah hajat dan cita-cita keluarga kami, ya Allah. Tunaikanlah hajat dan cita-cita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami dalam hidup kami selalu berkuatan dan beribadah kepada Engkau, ya Allah. Sinarilah hati kami dengan ilmu dan amal, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, lapangkanlah dada kami, lapangkanlah rezeki kami, ya Allah. Perbaikilah akhlak anak-anak kami dan akhlak istri-istri kami, ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang membawa kami, yang menuntun kami kepada syurga, ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط